Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Di sini saya akan membahas tentang teks puisi. Mungkin teman-teman pernah membaca puisi atau mungkin sangat gemar untuk menulis puisi. Namun, apakah teman-teman tahu apa itu pengertian puisi dan apa saja unsur-unsur pembentuk puisi? Agar lebih jelas lagi, yuk mari kita bahas. Pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, di dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kemudian kegelisahan, atau pengagungan yang diungkapkan dalam bahasa yang indah. Terdapat beberapa jenis puisi, di antaranya itu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif ini dibagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Apa sih perbedaan di antara balada dan romansa? Nah, balada yaitu jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Contohnya ada puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-orang Cinta. Nah, sementara romansa yaitu jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan yang diselingi oleh perkelahian atau petualangan. Contohnya ada puisi karya Sitor Situmorang yang berjudul Lagu Gadis Itali. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu elegi, serenada, dan ode. Apa sih elegi, serenada, dan ode itu? Elegi yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Contohnya ada puisi karya Asrul Sani yang berjudul Elegi Jakarta. Kemudian ada serenada, yaitu sajak yang dapat dinyanyikan. Contohnya ada Serenada Biru karya W.S. Rendra. Sedangkan ode yaitu jenis puisi yang berupa pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal maupun keadaan. Contohnya ada puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Yang ketiga ada puisi deskriptif, adalah puisi yang dimana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif ini dibagi menjadi 2, yaitu satire dan kritik sosial. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Nah, satire ini adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair atau menyatakan hal yang sebaliknya. Contohnya ada puisi karya K.H.A. Mustafa Bisri yang berjudul Negeriku. Sedangkan puisi kritik sosial yaitu jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara memberikan atau membeberkan ketidakadilan yang terjadi. Contohnya puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Aku. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan puisi, seperti membaca puisi, deklamasi puisi, atau bisa juga dalam bentuk pertunjukan puisi. Lalu bedanya apa? Nah, yang pertama, membaca puisi. Sesuai dengan namanya, membacakan puisi berarti menyampaikan puisi dengan bahasa lisan atau melalui ucapan. Nah, saat membaca puisi, teks puisi boleh atau bisa dibawa ketika akan pentas. Yang kedua, ada deklamasi puisi, yaitu penyampaian puisi secara lisan juga, namun bedanya penyampaiannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan.
bisa disertai gerakan tangan atau kaki. Nah, saat ingin mendeklamasikan puisi, tidak perlu membawa teks puisi, melainkan teksnya harus dihafal. Yang ketiga ada pertunjukan puisi. Pertunjukan puisi ini dibagi menjadi musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Dalam musikalisasi puisi akan mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Nah, oleh karena itu penyampaian puisi dan irama harus memiliki keselarasan supaya lebih hikmat untuk didengar. Nah, selain itu, dramatisasi puisi dilakukan dengan memperagakan atau memerankan tokoh sesuai dengan peristiwa yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, di dalam dramatisasi puisi bisa dilakukan oleh individu maupun berkelompok seperti pementasan drama. Oke, setelah kita mengetahui pengertian, jenis, dan bentuk penyampaian puisi, sekarang mari kita bahas apa saja unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, unsur-unsur pembentuk puisi ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Mari kita bahas struktur fisiknya terlebih dahulu. Ada beberapa struktur fisik dalam puisi, diantaranya ada majas, irama atau rima, kemudian ada penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian dalam puisi. Nah, karena puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata, maka puisi menggunakan majas dan irama. Nah, majas yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, dan perumpamaan. Majas yang biasa digunakan yaitu majas personifikasi, kemudian majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Kemudian irama atau rima yaitu alun bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama ini berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, marah, kecewa, rindu, dan bahagia. Nah, yang kedua ada kata-kata konotasi. Kata-kata konotasi merupakan kata yang bermakna bukan sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan baik didasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Contohnya seperti gugur yang diartikan sebagai meninggal dunia. Kemudian ada kambing hitam yang diartikan sebagai orang yang disalahkan, dan masih banyak lagi. Hal itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Nah, yang ketiga ada kata-kata berlambang. Lambang atau simbol merupakan sesuatu seperti gambar, tanda, maupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Dalam puisi seperti kata putih melambangkan kesucian, kemudian ada bunga yang melambangkan kecantikan, ada api yang melambangkan kemarahan, dan ada baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa atau mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Nah, itu dia struktur fisik dalam puisi. Sekarang mari kita lanjut ke struktur batin puisi. Ada beberapa struktur batin di dalam puisi, diantaranya ada tema, nada dan suasana, perasaan dalam puisi, dan amanat. Yang pertama, tema merupakan gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau berupa respon penyair terhadap
kenyataan sosial budayanya. Kemudian yang kedua ada nada suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nada dan suasana ini saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Contohnya, jika pembaca puisi menggunakan nada yang tinggi, maka suasananya seperti berapi-api atau sedang marah begitu. Kemudian ada yang ketiga, ada perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka ekspresi ia akan menggunakan imaji-imaji, majas, serta diksi yang mewakilkan makna tentang keindahan alam. Nah, yang keempat merupakan amanat suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Nah, itu dia struktur batin dalam puisi. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis puisi. Nah, yang pertama kita harus menentukan tema. Untuk dapat mendapatkan tema, kita dapat memancingnya dengan menggunakan pertanyaan, keadaan sekitar, perasaan, maupun berbagai hal yang kamu amati. Semakin peka terhadap keadaan sekitar, maka kita akan semakin cepat memperoleh permasalahan yang dapat dijadikan puisi. Yang kedua, ada menentukan kata kunci. Kata kunci ini diambil dari tema yang kita tentukan. Misalnya, kata banjir dapat dikembangkan menjadi menerjang, kemudian menghanyutkan, hancur, dan sebagainya. Kita dapat membuat pemetaan diksi yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Nah, yang ketiga, diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara menggunakan kata-kata dengan unik. Tentukan sendiri diksi yang ingin digunakan. Hal ini menjadi cara untuk menunjukkan keunikan dari puisimu. Peta yang tadi sudah diuraikan dapat menjadi pembendaharaan diksi untuk dipilih sehingga memperoleh diksi yang tepat. Nah, yang keempat, ada gunakan gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi ini sangatlah penting sebab kekuatan puisi ada pada tersiratnya makna sehingga multitafsir. Penggunaan gaya bahasa atau majas perlu diperhatikan untuk menghasilkan kata-kata yang puitis. Nah, yang kelima, ada kembangkan puisi seindah mungkin. Susun kata larik menjadi bait. Kembangkan menjadi puisi yang utuh dan bermakna. Dalam mengembangkan puisi digunakan imajinasi sehingga pembaca pun dapat mengimajinasikan hal yang sama seperti yang diungkapkan si penyair. Yang keenam, ada bait. Susunlah puisi dalam baris dan bait. Meskipun ada puisi yang bergaya prosa sehingga tidak ada bait, namun ada baiknya kita berlatih menulis puisi dengan menggunakan baris dan bait. Ada banyak bait yang bisa kamu gunakan seperti membuat puisi dengan masing-masing 2 baris di setiap bait atau disebut distikon. Kemudian terdiri atas 3 baris per unit atau terzina. Kemudian ada 4 baris per bait atau kuatren, ada 5 baris per bait atau kuintit, dan terdiri atas 4 baris di masing-masing 2 baris yang pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir atau disebut sonata. Nah, ini adalah contoh hasil dari pembuatan puisi. Oke, sekian pembahasan kita mengenai teks puisi, mulai dari pengertian hingga contohnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Dadah teman-teman.